Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di ruang kolaborasi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, izinkan kami kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Keluarga Parian lagi bertamunya saat lebaran. Halo, akhirnya kita bertemu. Izin untuk paparan. Berikutnya, ini adalah kelompok kami. Ada Ibu Anis dari SDN Wijaya Kusuma 02, ada Ibu Sri Hidayati Utami dari SDN Cengkareng Timur 12, ada saya Tri Cairi Arif dari SLB Negeri 5 Jakarta. Kelompok kami didampingi oleh fasilitator ada Bapak Sutrisno, dan pengajar praktik ada Ibu Dianing Tias Adiningrum dan Ibu Dwi Kurniawati Hidayat. Diskusi kami adalah tentang bagaimana kekuatan yang ada dimiliki oleh kelompok kami. Yang pertama dari Ibu Sri Hidayati Utami, yang mana Ibu Sri mengambil berpihak kepada murid, yang mana memberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, kemudian memberikan kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan gurunya. Siswa diberikan kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Guru berperan mengelola pembelajaran mulai dari pembukaan hingga penutup. Guru menuntun siswa mengikuti pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat mereka. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Lalu yang kedua dari saya, Tri Cairi Arif, yang mengambil berpihak pada murid, yang mana memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai minat dan bakatnya, menemukanali dan memfasilitasi murid untuk mengeksplor kemampuan dirinya meskipun memiliki keterbatasan. Berikutnya ada Ibu Anis, mengambil inovatif, bagaimana mengupayakan pembelajaran yang bervariasi dengan memanfaatkan teknologi kekinian sesuai dengan perkembangan zaman. Anak didik diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan bakatnya dalam pembelajaran. Selain itu, pembelajaran akan lebih bersemangat, diikuti dan bermakna bagi mereka dalam kehidupannya. Kami bertiga bersepakat bagaimana peran yang akan kami pilih, yaitu dalam mendorong sebuah kolaborasi. Melalui kolaborasi, sebuah inovasi akan tumbuh, menambah produktif, efektif, dan kebahagiaan. Bergerak bersama sesuai peran dalam memberikan langkah positif untuk mencapai tujuan yang sama, namun pencapaian bisa tidak tercapai bila ada peran yang tidak berjalan dengan semestinya. Lalu bagaimana kami membuat rancangan sebuah kegiatan? Kegiatan yang akan kami rancang adalah mengadakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kewirausahaan, dengan topik dan juga makanan dan minuman Nusantara. Tentunya bagaimana peran kita dalam merancang kegiatan tersebut. Dengan mendorong kolaborasi, kami ingin membangun hubungan kerjasama antara kepala sekolah, guru, murid, dan juga wali murid. Bagaimana sebuah merancangannya? Yang pertama, sebuah koordinasi dengan kepala sekolah. Kami berdiskusi merancang pelaksanaan kegiatan proyek yang juga akan melibatkan guru, murid, dan wali murid. Hasil diskusi dengan kepala sekolah ini tentunya akan kami lakukan dengan ke guru dan seterusnya atas izin kepala sekolah. Berikutnya juga guru. Bagaimana kami setelah berkoordinasi dengan kepala sekolah berkoordinasi dan berkolaborasi tentang merencanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kami ambil tentang kewirausahaan. Setelah kami berkoordinasi dengan para guru dalam merancang sebuah proyek, kami akan berdiskusi kepada murid bagaimana tentang jenis kewirausahaan apa yang akan mereka lakukan dan meminta untuk koordinasi dengan orang tua selama proyek. Ada sebuah kolaborasi antara murid dengan wali murid. Dan kita juga akan berkoordinasi dengan wali murid. Bagaimana koordinasi dan kolaborasi tentang hal apa saja yang akan dilakukan. Kembali lagi tadi tentang penugasan muridnya. Selain itu juga kami punya harapan dengan koordinasi dengan wali murid ini
akan ada perwakilan orang tua murid yang menjadi narasumber menceritakan apa wirausahaan yang dia miliki dan sedang dilakukan dan bisa dibagikan kepada peserta didik untuk bisa bersemangat dan mendapatkan gambaran bagaimana menjadi seorang wirausaha yang unggul dan juga sukses di kemudian hari. Setelah kita berkoordinasi dengan keempat pihak tersebut, kita akan membuat jadwalnya dan menentukan lokasi kegiatannya, merancang aktivitas yang akan kita lakukan, bagaimana kolaborasi dengan murid, dengan orang tua, dan tentunya narasumber. Untuk lokasinya, kita akan melakukan upayakan itu di internal sekolah. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada lokasi-lokasi kewirausahaan yang kita akan lakukan. Entah itu melakukan ke UMKM ataupun mungkin dengan dinas-dinas terkait yang lebih pada kewirausahaan. Setelah kita merancang dan menentukan jadwal dengan tersebut, baru kita akan membuat makanan dan minuman khas Nusantara. Yang mana makanan minuman khas Nusantara ini kita berfokus kepada bagaimana kemampuan muridnya. Makanan minuman ini yang mereka sukai, mereka inginkan, dan tentunya sebuah inovatif akan lahir dan juga sebuah kolaboratif. Makanan minuman ini harapannya murid bisa mandiri juga. Lalu apa manfaat dari sebuah kegiatan yang akan kami lakukan? Pertama, kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, di mana kolaborasi ini kita akan tumbuh sebuah komunikasi yang positif, komunikasi yang sangat baik, dan juga harapan dengan mudah-mudahan dengan hasil yang sangat juga optimal dan juga baik. Optimal ini tentunya kita akan mengembangkan bagaimana anak-anak bisa bakat dan minatnya terkait tentang kewirausahaan. Juga kita akan melatih bagaimana mereka berkomunikasi di saat berwirausaha. Tentunya juga orang tua dan juga guru-guru akan juga membantu bagaimana untuk tercapai secara optimal kemampuan dari peserta didiknya. Lalu harapan yang akan muncul dalam kegiatan ini adalah kejujuran. Kejujuran dari peserta didik di saat mereka berjualan, di saat mereka melakukan presentasi, di saat mereka melakukan prosesnya. Bahkan tidak hanya proses, sebelum proses, persiapannya mereka lakukan kejujuran. Semua bahan-bahan ataupun yang akan mereka lakukan dilakukan secara jujur. Tentunya jujur juga dilakukan oleh guru bagaimana harapannya, kemampuannya sesuai dengan berpusat pada peserta didiknya. Lalu juga ada kemandirian. Peserta didik dapat membuat, melakukan wirausahaan menu makanan dan minuman ini dilakukan dengan sendiri. Lalu juga kreatif dan juga inovatif. Mungkin di sini anak-anak akan ada bagaimana packagingnya ataupun mungkin bagian hiasannya dalam bentuk wirausahaan itu dilakukan secara kreatif dan inovatif. Tentunya dilakukan secara gotong royong dan anak memiliki tanggung jawab untuk sebelum, saat proses dan juga setelah melakukan kegiatan tersebut. Itulah harapan dan akan kami lakukan. Rencana kegiatan berkaitan untuk bagaimana anak-anak ini bisa tumbuh kembang sesuai dengan bakat dan minatnya dengan nilai-nilai yang kami miliki. Selain itu juga ada surat aspirasi, ini apresiasi, ini dari Ibu Anis ke Ibu Sri, yang mana Ibu Anis menyampaikan bahwa diri Ibu Sri Hidayati. Apa kabarnya Ibu? Semoga kesehatan. Ibu Anis mengapresiasi dari Ibu Utami bagaimana berpihak pada murid yang luar biasa, mendengarkan aspirasi peserta didik, memberikan tanggapan positif dan permasalahan dari peserta didik, dan banyak hal yang didapatkan oleh Ibu Anis dari Ibu Sri Utami. Begitu sebaliknya, Ibu Sri Utami juga memberikan apresiasi kepada Ibu Anis. Bagaimana sebuah inspirasi dari nilai inovatif dan kolaboratif yang ada di Ibu Anis. Di saat bercerita tentang inovatif yang sudah dilakukan oleh Ibu Anis, membuat Ibu Sri ingin bergerak untuk melakukan inovasi, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Lalu berikutnya juga dari saya, Tri Cahyadi Arif kepada Ibu Anis, surat
sang inspirasi bagaimana di saat Bu Anis bercerita tentang Ibu Anis menambah rasa percaya diri, keinginan untuk berinovasi dari Pak Cahyadi untuk mengajarkan walaupun anak berkebutuhan khusus sekalipun untuk bisa berinovasi dan meyakini tentang keragaman dalam membuat inovasi-inovasinya. Terakhir untuk sebelum kami akhiri, ada pantun lagi. Keluarga Parian bersilaturahmi. Silaturahminya ke Bekasi. Sekian paparan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.